Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, selamat datang di mata kuliah PAI 5 ya, Sejarah Peradaban Islam. Ya, nanti kalian selama satu semester akan senantiasa bertemu dengan saya ya di mata kuliah PAI 5 ya, Sejarah Peradaban Islam. Saya adalah Dr. Helmi Aziz MPDI, lulusan S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dosen tetap di Unisba mulai dari tahun 2015. Baik, kita langsung saja ke deskripsi mata kuliah. Jadi ini adalah pertemuan pertama kontrak kuliah. Jadi harus betul-betul memahami ya terkait dengan kontrak kuliah ini akan dijelaskan aturan main ya selama proses perkuliahan nanti. Karena kita nanti akan melaksanakan perkuliahan secara full online dengan menggunakan aplikasi LMS Moodle ya, kuliah Unisba itu yang akan kita gunakan. Jadi mempelajari sejarah peradaban Islam ya, ini akan bersinggungan sekali dengan masa lampau umat Islam di masa lalu, sehingga nanti tujuan utamanya di dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam ini adalah kalian mampu menganalisis sejarah peradaban Islam mulai dari lahir sampai datang ke Indonesia. Itu nanti seperti apa, mulai dari Nabi Muhammad, mulai dari sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, yaitu di masa jahiliyah sampai dengan Islam hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kita juga selain menganalisis ya sejarah peradaban Islam itu, kita juga harus bisa mengambil ibrohnya. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terakumulasi di dalam sejarah peradaban Islam itu. Kemudian nantinya itu juga bisa dijadikan sebagai alat analisis bagi kalian yang sesuai dengan prodinya masing-masing dan juga mampu menguasai pengetahuan terkait dengan sejarah peradaban Islam secara logis dan sistematis. Itulah yang kalian harus kuasai selama satu semester ketika belajar sejarah peradaban Islam. Nah, kemudian inilah materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester, 14 kali pertemuan ya, dan 2 kali pertemuan UTS, jadi 16 totalnya. Pertama kita akan bahas ini, di pertemuan ini kita akan mulai membahas terkait dengan pengertian metodologi kegunaan kedudukan dan objek sejarah. Kemudian nanti pertemuan ini yang akan datang, sejarah peradaban Arab sebelum Islam datang itu seperti apa. Jadi ini terkait dengan keilmuannya terlebih dahulu, apa itu sejarah peradaban Islam. Kemudian nanti kita akan beranjak kepada sejarah peradaban di masa sebelum Islam datang, dan juga di masa Rasulullah SAW bagaimana perjuangan Rasul dalam berdakwah ya kepada umatnya, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian sampai dengan dakwah secara terang-terangan. Itulah yang akan kita bahas di pertemuan 3. Di pertemuan keempatnya kita akan membahas tentang peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Ini adalah generasi emas, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan dengan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Kita akan kupas tuntas ya sejarah peradaban Islam di masa-masa itu, bagaimana kejayaan Islam di sana mulai muncul ya, Islam sudah mulai tersebar luas di masa Khulafaur Rasyidin ini. Kemudian masa dinasti Umayyah. Nah, ini adalah masa dinasti Umayyah dimulai berdirinya kerajaan Islam di sini. Ya, dinasti di masa dinasti setelah kekhalifahan ya. Kemudian digantikan dengan sistem dinasti secara keturunan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan dinasti Umayyah juga di Andalusia, yang sekarang itu dikenal dengan istilah Spanyol ya, di Andalusia Spanyol. Kemudian sejarah peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Inilah masa keemasan Islam, ini ada di masa dinasti Abbasiyah. Kemudian di masa 3 kerajaan besar, ya, yaitu Turki Utsmani, kerajaan Syafawi, dan juga kerajaan dinasti Mughal. Turki Utsmani tentu ada di Turki, sekarang telah berdiri negara Turki. Ya. Kemudian masa kerajaan Syafawi atau sekarang dengan istilah negara Iran, ya, Iran Irak itu masuk Iran ya ke dalam wilayah kekuasaannya kerajaan Syafawi. Kemudian kerajaan dinasti Mughal yang sekarang India ya dan Pakistan, dulunya bersatu sekarang berpisah ya. Dinasti Mughal dulu ada di kekuasaannya Islam ya. Kemudian peradaban Islam di Asia Tenggara ya. Nanti akan kita bahas bagaimana Islam di Malaysia, Islam di Thailand, Islam di Filipina ya, Islam di Vietnam itu bagaimana. Dan termasuk nanti sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kapan mulai Islam masuk ke Indonesia, itu terjadi perbedaan pendapat, nanti kita akan bahas di sana. Kemudian bagaimana peradaban Islam di Amerika, ya, yang mana ciri khas utama dari peradaban Islam di Amerika itu adalah dengan adanya datangnya imigran ya, yang datang ke Amerika, sehingga Islam tersebar luas di sana. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang menentukan dalam sejarah peradaban Islam. Inilah selama satu semester kita akan membahas ini semua. Ya, jadi mohon untuk senantiasa aktif dalam perkuliahan di kuliahnya ya. Nah, kemudian ini standar penilaiannya.
ya, karena kita akan kontrak. Ya, jadi yang pertama kehadiran itu akan sangat dipertimbangkan dalam mengeluarkan nilai. Jadi minimal itu kalian kehadiran minimalnya adalah 75%. Artinya 3 kali kalian tidak hadir ya, itu kesempatannya. Lebih dari 3 kali tidak hadir, maka mohon maaf ya, nilai tidak akan kami keluarkan. Jadi mohon bagaimana caranya supaya kalian dianggap hadir? Ya, tidak ada absensi ya, tapi yang di sini saya lihat aktivitas kalian ya. Nah, yang aktivitas kalian itu yang pertama adalah kalian harus baca modul, tentu download dulu modulnya, nanti akan terlacak di e-kuliah, siapa yang sudah mendownload modul dan juga belum, itu akan dapat terlihat oleh saya, sudah diatur, ya. Kemudian ikut forum, ya. Forum kalian harus ikuti, ya, menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya, itu forum. Jadi saya nanti akan menunjukkan pertanyaan ke kalian, nanti kalian mohon untuk menjawab, dan tidak copy-paste jawabannya, itu harus jawaban yang betul-betul murni dari pemikiran kalian. Ya, nanti akan terchecklist juga secara otomatis di e-kuliah bagi yang sudah mengisi forum. Kemudian mengikuti kuis, ya, ini kuis akan saya senantiasa diselenggarakan tiap pertemuannya, dan juga mengerjakan tugas kalau ada tugas. Jadi kalau tugas itu tidak setiap minggu, ya, tidak setiap minggu ada tugas, tapi intinya adalah 3 kegiatan ini. Kalau ada tugas kalian maka wajib mengerjakan tugas. Jadi nanti aktivitas kalian ini, ya, keempat aktivitas ini, ya, kalau ada tugas, keempat aktivitas ini adalah sebagai satu kesatuan dan itu dianggap hadir. Kalau misalkan tidak ikut kuis, ya, tapi kalian hanya ikut forum saja, maka tetap akan dianggap tidak hadir. Maka seluruh aktivitas harus diikuti, ya, karena nanti akan terlihat ya, di activity completion-nya, ya, aktivitas kalian apakah ngisi forum atau ikut kuis atau tidak nanti akan terlihat. Nanti di forum juga akan saya nilai ya, kualitas dari jawaban kalian. Jadi mohon untuk diisi, ya, mohon untuk aktif di e-kuliah agar dianggap hadir. Kemudian perkuliahan itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi nanti saya atur di e-kuliahnya itu, kalian download modul, kemudian langsung ya setelah membaca kurang lebih atau menyimak ya materi selama setengah jam atau 1 SKS, kemudian kalian isi forumnya, ya, kemudian isi kuis. Ya, setelah itu baru selesai perkuliahan itu. Jadi dilaksanakan sesuai jadwal kuliah. Nanti hasil UTS dan UAS juga akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan nilai. Jadi intinya absensi itu adalah yang paling pokok. Ketika kurang dari 75%, maka saya tidak akan melihat lagi nilai-nilai yang ini. Langsung saja tidak akan dikeluarkan nilainya. Seperti itu, jadi mohon untuk diperhatikan. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan nilai itu ada kehadiran, ya, tadi UTS, UAS, dan juga tugas-tugas kuliah dan juga partisipasi. Mulai dari tugas, ya, kuis dan tugas, aktivitas di kelas, forum diskusi, ya, uji UTS dan juga UAS. Ya. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan. Kalian wajib ya untuk memiliki buku LSIPK yang diterbitkan oleh SPK, buku Sejarah Peradaban Islam yang diterbitkan oleh LSIPK. Ya, silahkan nanti kalian mohon untuk dibuatkan WA grupnya ya supaya kita mudah dalam berkomunikasi. Ya, jika ada misalkan di pertemuan itu ada yang belum difahami, materi yang belum difahami, kita bisa diskusi lewat WA grup itu ya. Jadi WA grup kita manfaatkan untuk diskusi ya ketika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum jelas ya nanti akan saya jelaskan dan juga bisa saling menanggapi itu di WA grup. Ya di e-kuliah itu kalian silakan mengisi saja pertanyaan dari saya. Ya, itulah kontrak kuliah. Dan sekarang kita mulai masuk ke pertemuan pertama, kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, ya. Nah, jadi sejarah itu secara bahasa itu ada istilah syajarah yang artinya itu pohon, ada juga histor ya. Histor ya. Histor itu adalah dalam bahasa Prancis ya. Histor, kemudian Geschichte ya, Jerman, kemudian Histoire, kemudian history dan historia. History itu bahasa Inggris, historia itu bahasa Yunani, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam. Itulah yang dimaksud dengan sejarah. Berdasarkan pengertian ini bisa kita ketahui bahwa secara terbatas sejarah itu adalah yang tersusun. Ya, sejarah itu adalah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau yang dengannya fakta itu diseleksi, diubah, dijabarkan, dan dianalisis. Ya, jadi sejarah dalam segi istilahnya itu adalah serangkaian peristiwa di masa lampau yang dengannya fakta-fakta itu diseleksi, diubah, dijabarkan, dan juga dianalisis. Oleh karena itu, maka sejarah itu terkadang ya
Jadi sejarah itu menunjukkan ada maknanya yang subjektif. Jadi masa lampau itu telah menjadi sebuah kisah, hal di mana proses pengkisahan itu terdapat kesan yang dirasakan oleh sejarawan, kemudian diseleksi dan dianalisisnya. Terkadang juga bersifat objektif juga sejarah itu, ketika fakta-fakta itu adalah serangkaian yang memang betul-betul terjadi di masa lampau. Ya, nah itu terkait dengan pengertian sejarah peradaban. Sejarah. Adapun peradaban itu sering diistilahkan dengan hadaro atau civilization dan juga as-sakofah, culture. Mana kata yang tepat? Hadoro ataukah as-sakofah? Civilization ataukah culture? Ya. Jadi kata hador ya, itu bermakna al-hadir ya, orang-orang kota ya, itu namanya al-hadir, sedangkan al-badi itu adalah orang pedalaman. Jadi hadoro ya, kata hadoro ya, peradaban daerah perkotaan itu bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, meliputi sistem politiknya, sistem ekonominya, sosial, pemikiran, dan juga kesenian. Sementara yang dikatakan dengan as-sakofah ya, itu adalah bentuk ungkapannya tentang semangat mendalam suatu masyarakat yang berwujud dalam spiritual, kelakuan, dan benda. Jadi hadoro atau peradaban, ya, peradaban itu disebut dengan istilah hadoro. Maka pengertian yang lebih tepat atau istilah yang lebih tepat, nomenklatur yang tepat dalam mengungkap sejarah di masa lampau, yaitu diiringi dengan peradabannya. Karena nanti kita juga akan membahas sistem politiknya bagaimana, sistem ekonominya, sosialnya, pemikirannya, keseniannya. Jadi peradaban itu lebih tepat ya diistilahkan dengan disandingkan dalam konsep sejarah. Jadi sejarah peradaban Islam. Jadi peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, sosial, dan pemikiran dan kesenian ya, di dalam Islam. Sementara sakofah atau kebudayaan itu lebih sempit karena kebudayaan itu lebih mengarah kepada ungkapannya, bentuk ungkapan. Ya. Jadi bisa hanya terdiri dari 3 aspek wujud. Yang pertama adalah wujud spiritual, ya, yang mana wujud spiritual itu wujud kebudayaan, yang gagasan, nilai-nilai, norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian wujud kelakuan itu adalah aktivitas kelakuan berpola dari manusia, dan wujud benda itu adalah hasil karya dari manusia itu. Jadi lebih sempit cakupannya ya dibandingkan dengan hadoro atau civilization atau peradaban. Jadi istilah yang tepat ya itu lebih mengandalkan kepada istilah peradaban Islam. Jadi sejarah peradaban Islam bisa kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan sejarah peradaban Islam itu adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam di masa lampau dari waktu ke waktu, mulai dari lahirnya sampai dengan sekarang. Itulah terkait dengan sejarah peradaban Islam. Ya, jadi peradaban itu lebih mengarah kepada kemajuan dan tingkat kecerdasan yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam. Ya. Kemudian hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan juga kesenian. Selain itu juga kemajuan politik ya, atau kekuasaan Islam berperan juga dalam melindungi pandangan hidup umat Islam. Inilah cakupan dari peradaban Islam. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya simpulkan, peradaban Islam itu adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain, mulai dari zamannya lahirnya Islam sampai dengan sekarang. Nah, itu jadi istilah yang lebih tepat adalah sejarah peradaban Islam. Nah, bagaimana cara kita mencari sejarah peradaban Islam itu ada 2 aspek. Yang pertama dari metode penggalian sejarah, ada juga metode penulisan sejarah. Jadi metode penggalian sejarah. Jadi metode sejarah itu adalah proses untuk menganalisis secara kritis terkait rekaman dan peninggalan di masa lampau. Jadi metode penggalian sejarah. Jadi untuk menggali data yang valid ya, berkaitan dengan sejarah, maka diperlukan metode penggalian sejarah yang valid juga. Di antaranya yaitu melalui yang pertama adalah interview. Ya, pelacakan objek dilakukan dengan interview, ya, atau juga dialog yang dilakukan ya, oleh seorang sejarawan ya, untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait dengan sejarah di masa lampau itu. Kemudian yang kedua bisa juga dengan melakukan observasi, diamati secara langsung ya. Jadi observasi ini pengumpulan data dengan menyelidiki ya secara sistematis dengan menggunakan alat indera yang mana kejadian di masa lampau itu dapat ditangkap. Jadi dengan observasi ini pengamatan yang dicatat secara sistematis terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau yang akan diselidikinya itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan metode dokumenter, yaitu mengumpulkan data
yang digunakan untuk mengetahui data yang bisa dilihat secara langsung. Jadi laporan catatan-catatan yang tersimpan di masa lampau itu juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk menggali sejarah. Nah, setelah sejarah itu digali, kemudian dituangkan dalam deskriptif ya, dalam penulisan sejarah itu dituangkan. Penulisan sejarah ini ada yang secara naratif dan juga secara ilmiah. Jadi sejarah itu ditulis ya. Setelah digali kemudian ditulis dengan cara apa? Yang pertama bisa dengan deskriptif. Jadi menunjukkan menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut ya, yang berhubungan dengan peradaban itu diuraikan sebagaimana adanya, itu deskriptif. Kemudian komparatif. Kalau komparatif itu berupaya untuk membandingkan ya, dengan hasil temuan sejarah peradaban di masa lampau itu dengan apa yang sudah dia temukan. Nah, kemudian dicari ya, diseleksi ya, waktu, persamaan dan perbedaannya dalam permasalahan tertentu, kemudian disimpulkan oleh si penulis sejarah itu. Yang kemudian yang terakhir adalah analisis sintesis. Jadi dengan menggunakan analisis sintesis ya, yang dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil ya, memperoleh keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat dari penulisan sejarah peradaban Islam itu. Jadi setelah dideskripsikan secara naratif oleh sejarawan itu, kemudian coba untuk bandingkan dengan pemikiran yang lain ya, temuan yang lain, sejarawan yang lain, kemudian lakukan analisis sintesis. Inilah metode penulisan sejarah. Ya. Lantas apa manfaat bagi kita untuk mempelajari sejarah peradaban Islam ini? Yang pertama, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, tentu kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa umat Islam di masa lampau. Ya, dengannya kita bisa mengambil ibroh, ya, mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana perjuangan dakwah Rasul kita jadikan teladan, bagaimana perjuangan para khulafaur rasyidin dalam menyebarluaskan Islam kita jadikan teladan juga. Bagaimana kegemilangan Islam di masa dinasti Abbasiyah itu bisa kita jadikan sebagai ibrah juga bagi kita. Bagaimana upaya untuk membangkitkan kembali Islam sebagai generasi yang mendunia ketika itu dan bisa kita istilahnya bisa dijadikan ibrah bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian bisa juga sebagai pertimbangan dalam melangkah dan menjalani kehidupan ini. Apa yang terjadi di masa lalu itu bisa kita bisa saja itu bisa terjadi di masa ini, gitu ya. Jadi inilah manfaat dari kita mempelajari sejarah peradaban Islam itu. Ya. Dan secara kedudukannya sejarah itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu tarikh nakli, yang mana sejarah itu adalah kejadian di masa lalu yang memang ada kaitannya dengan di masa kini, atau istilahnya tarikh nakli ini sejarah yang memang bersumber dari dalil-dalil yang sifatnya nakli, ya, keadaan atau peristiwa itu betul-betul terjadi. Kemudian tarikh akli, ya, yang menguasai sejarah itu merupakan pengetahuan tentang hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lalu yang diperoleh melalui penyelidikan dan analisis. Jadi kalau ini betul-betul dilakukan analisis oleh sejarawan itu. Kalau tarikh nakli itu betul-betul terjadi di masa lampau karena sumbernya bersumber dari dalil-dalil yang sifatnya nakli. Ya, kemudian sejarah sebagai falsafah yang didasarkan pada pengetahuan tentang perubahan-perubahan suatu masyarakat. Ya, ini adalah kedudukan-kedudukan sejarah ya, yang bisa kita pelajari bersama. Nah, lantas dari mana saja sumber sejarah peradaban Islam itu? Peradaban Islam itu bisa bersumber dari Al-Quran. Ya. Al-Quran tentu adalah sebagai sumber utama ya, bagi kita. Sumber ini tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah punah juga, karena tidak akan juga hancur. Ya. Akan tetapi sumber Quran ini dijadikan sebagai sumber yang kekal abadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Al-Quran itu mengungkap sejarah-sejarah di masa lampau secara betul-betul secara nyata terjadi di masa lampau itu. Ya. Dan tujuannya dengan mengungkapkan kembali sejarah ya, di dalam Al-Quran itu ada tentu akan untuk koreksi ya, sebagai koreksi juga terhadap sejarah di masa lampau yang memang agak melenceng, maka Quran di sana hadir. Kemudian yang kedua itu hadis ya. Hadis juga dikatakan sebagai sumber sejarah peradaban Islam. Ya, bagaimana perilaku Rasulullah SAW itu juga sebagai sumber sejarah peradaban Islam. Hadis itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasul, baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW. Kemudian sumber sejarah peradaban Islam juga bisa bersumber dari riwayah. Kalau riwayah itu adalah segala sesuatu hal yang memang bersumber dari sahabat. Ucapan, perbuatan, perkataan yang dikeluarkan oleh
sahabat. Inilah yang dikatakan ar-riwayah. Dan yang terakhir adalah peninggalan kuno. Ya, peninggalan-peninggalan kuno ini bisa diantaranya masjid, ya, makam, atau misalkan manuskrip, monumen, mata uang, ya, dan lain sebagainya yang memang itu bisa dijadikan sebagai sumber bahwa telah terjadi sejarah peradaban Islam di wilayah tersebut. Inilah yang berkaitan dengan di pertemuan pertama, ya, kita ungkap kontrak kuliah, dan juga kita juga tadi sudah membahas sejarah peradaban Islam sebagai sumber dari sebagai ilmu pengetahuannya, mulai dari pengertian, kedudukan, metode pengambilan sejarah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh semuanya. Jika tidak ada yang bisa difahami, kita lanjut diskusi melalui WA Group. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukses buat semuanya. Selamat mengikuti perkuliahan. Ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap aktif dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.